Selamat pagi Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, berkat anugerah-Nya kita kembali dipertemukan dalam kebaktian online GKI Guntur. Kami berharap semua keluarga ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Minggu ini kita memasuki minggu terakhir di bulan keluarga, yang tahun ini mengambil tema Strong Together, menjadi kuat bersama dengan keluarga kita. Karena itu, pada saat ini, kami mengundang orang tua dan anak untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga dalam kebaktian yang menjadi kebaktian penutup dari seluruh rangkaian acara Bulan Keluarga GKI Guntur. Baiklah, kita akan segera memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari bersama dengan keluarga kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sejenak bersaat teduh. Jemaat kami undang untuk berdiri. Tuhan, inilah kami sekeluarga. Dengan penuh kerendahan hati, kami bersehati siap masuk ke dalam hadirat-Mu. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Tema ibadah kita kali ini adalah keluarga yang memahami firman. Dengan mau terus belajar untuk memahami firman Tuhan secara benar
dan terus berpegang teguh pada kebenaran itu, kehidupan pribadi kita dan kehidupan keluarga kita dapat berubah ke arah yang lebih baik. Kita akan dapat menjadi keluarga yang menghidupi firman. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 dan 15 mengatakan, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Jemaat, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampunannya. Tuhan, ampuni kami kalau sebagai orang tua kadang kami melalaikan tanggung jawab kami untuk mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan pada kami, untuk mereka dapat mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Ampuni kami karena kadang kami enggan untuk meluangkan waktu bersama dengan anak-anak kami, sehingga mereka menjauh dari kami dan mencari orang lain yang mau memberi perhatian kepada mereka, tapi kadang membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak kami. Ampuni kami karena sebagai orang tua, kami tidak menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kami. Tuhan, ampuni kami kalau sebagai anak, kadang kami tidak bersyukur buat seperti apapun orang tua yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Malah kami sering menuntut dan menyakiti hati mereka dengan kekeras kepalaan kami. Ampuni kami karena kami seringkali sibuk dengan diri kami sendiri dan dengan teman-teman kami, sehingga kami mengabaikan kerinduan orang tua kami untuk dapat bersama kami. Ampuni kami karena seringkali kami tidak mau mendengar nasihat dan didikan orang tua kami. Tuhan, ajar kami, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak, untuk mau terus belajar memahami firman Tuhan secara benar, sehingga kami dapat menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik. Tuhan, kami memohon Tuhan yang memulihkan setiap hubungan yang retak, sehingga kami dapat kembali menjadi keluarga yang saling mengampuni, saling mengasihi, dan Tuhan ditinggikan dalam rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya darah Yesus, aku pulih
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang memberi pengharapan kepada setiap kita yang telah menyesali dosa-dosa kita. Yeremia 15 ayatnya yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus memanggil, mari segera ikut berjalan selamat bekal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai marilah dengar. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia sedang minta kasih yang patuh Dia. Mari dengar lembut suaranya, anakku layanan. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Silahkan duduk. Mari Bapak Ibu bersama dengan seluruh keluarga kita, anak-anak, saudara-saudara, kita bersama mempersiapkan diri memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, bersama dengan keluarga kami datang ke hadirat-Mu, memohon berkat dan penyertaan-Mu, bimbingan dan pengajaran-Mu. Karena sebentar lagi kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang tentunya akan memberikan kami banyak hal baik, terutama ketika kami harus menghadapi masa-masa yang masih serba sulit ini. Biarlah bersama dengan keluarga kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah, kami rindu, siap, dan sedia mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 46. Matius 22 ayat 34.
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aduh, ini kenapa nih HP-nya error lagi? Aduh, mesti keluar lagi deh. Masa tiap PJJ kayak gini? Harus keluar dulu, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Kan capek jadinya, aduh. Bella, kamu Ya, kenapa Bu. keluar masuk terus? Tolong yang serius ya. Waktunya belajar, jangan main-main. Kalau begini terus, kamu bisa mengganggu yang lain. Iya Bu, maafin ya Bu. Maafin Bu. Bu. Ya kan error lagi HP-nya. Tuh kan, jadi Bu Guru nggak tahu deh kalau aku HP-nya error. Aduh, gimana ya? Aduh, aku udah berapa kali ya ditegur sama Bu Guru gara-gara keluar masuk waktu PJJ. Oh, kan aku dipikirnya main-main. Aku harus gimana ya? Apa minta dibeliin HP baru ya sama Mama? Gimana ya? Aduh. Halo Bella sayang, Ya, anak Ma. mama. Gimana? Udah selesai PJJ-nya? Kamu ngerti semua kan yang diajarkan hari ini? Iya Ma, ngerti sedikit sih Ma. Loh, kok kayak ragu-ragu gitu ngomongnya? Ada yang Bella nggak bisa? Coba sini ngomong sama mama, nanti mama bantu. Bukannya nggak ngerti sih Ma, tapi gini, waktu PJJ HP-nya suka error Ma. Jadi Bella harus keluar dulu, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, gitu terus. Jadi Bella suka nggak denger yang dibilang sama Bu Guru Ma. Jadi Bella juga udah ditegur terus sama Bu Guru Ma. Dikiranya Bella main-main. Wah, begitu ya? Kok selama ini Bella nggak pernah bilang sama mama?
Iya, Ma. Bella takut, Ma. Bella takut Mama marah. Kan kata Mama kita harus hemat buat beli obat Oma. Tapi Mah, kalau Bella minta beliin HP gimana, Ma? Boleh gak? Coba deh nanti mama ngomong sama papa dulu ya. Yang penting sekarang Bella belajar yang rajin ya. Dan kalau ada yang nggak bisa bilang ke mama, nanti mama coba bantu. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Sama-sama Bella. Mama, Bella, Papa pulang. Ma, Bella, Ma, Papa pulang. Iya Pak. Ini obatnya Oma, sudah Papa belikan. Tapi baru separuh dulu ya, karena uangnya hanya cukup buat beli separuh dulu. Iya Pak, mama ngerti. Sini obatnya mama aturin dulu. Iya, itu di atas meja, nggak apa-apa ya. Iya, Kenapa Pak. mintain buatin kopi dong, Ma? Capek. Ya, kan mama kemarin udah bilang, Pak, kopinya habis. Oh iya, Papa lupa. Ya udah, buatin teh hangat aja ya. Teh juga habis, Pak. Gula habis. Kerupuk habis. Susu habis. Lama-lama kesabaran mama nih yang habis, Pak. Walah, kok habis semua? Ya udahlah, air putih hangat aja juga nggak apa-apa. Boro-boro atuh, Pak. Gasnya juga habis, airnya juga habis. Udah deh, Papa jangan minta macam-macam dulu. Mama mau ngomong nih. Walah, ya udah. Emang Mama mau ngomong apa? Mau minta uang buat beli sepatu, buat beli tas. Papa juga udah nggak ada, habis. Si Papa malah ngebales. Bukan, Pak. Ini soal anak kita, Bella. Kasihan loh, Pak. Bella itu suka ketinggalan pelajaran. Soalnya HP-nya suka error. Jadi waktu PJJ suka keluar masuk. Dikira gurunya main-main Bellanya. Kira-kira gimana ya, Pak? Kalau kita beliin HP baru, bisa nggak, Pak? Duh, gimana ya, Ma? Mama kan tahu sendiri kalau kita sekarang harus menghemat. Papa kan gajinya udah dipotong dan sekarang kerjanya banyak sering di rumah. Dan juga kita harus beli obat buat Oma. Jadi kalau harus beli HP baru sepertinya belum bisa deh, Ma. Coba kita panggil Bella deh, kita ngobrolin sama-sama. Tapi Papa janji ya, nanti ngomongnya baik-baik. Bella jangan dimarahin ya, Pak. Iya, Papa tahu. Bella, Bella, sini sebentar sayang. Ya. Ya, Ma. Ya, Ma. Ya, Pak. Kenapa? Bella, Papa dengar dari Mama, katanya kamu ada kesulitan di sekolah ya, pembelajaran di sekolah. HP kamu suka error ya? Iya, Pak. Maafin ya, Pak. HP Bella emang gitu. Jadi Bella juga udah berapa kali ditegur sama bu guru, Pak. Iya, nggak apa-apa Bella. Papa ngerti kok. Papa juga minta maaf nih, karena belum bisa beliin Bella HP yang baru. Kan Bella tahu sendiri, gaji Papa sebagian besar sekarang buat beli obatnya Oma. Dan juga saat sekarang Papa banyak kerja di rumah. Tapi gimana ya, kan pelajaran kamu juga penting. Gimana Mah, baiknya Mah? Ya,
Coba deh nanti kita pikirin sama-sama. Bella, Mama tahu handphone itu penting, tapi nanti kita pecahkan sama-sama ya. Coba sekarang kita ke kamar Oma yuk. Biasanya jam segini Oma sudah bangun. Iya, makasih ya Pa, makasih ya Ma. Ayo, ayo. Yuk. Papa, Mama, gimana Pa? HP Bella jadi gimana Pa? Waduh, Bella, pagi-pagi kok udah nanya HP? Gimana ya, kan baru tadi malam kita ngomong. Gimana Mah menurut Mama? Ya, Papa kok malah nanya Mama? Terus Mama nanya siapa dong? Halo, permisi. Pak Pendeta. Ada Pak Pendeta Ujun. Halo Pak. Ujun Pak. Aduh, Papa Bella lupa terus. Iya Pak Ujun. Iya. Bagaimana kabarnya Pak, Bu, semuanya? Puji Tuhan, baik Pak. Oh, baik ya, puji Tuhan. Kok saya lihat Bella cemberut terus? Ada apa ini, Papa Bella? Ya, ini Pak Pendeta, kita memang lagi ada kendala sih. Bella juga lagi ada kendala di PJJ. Jadi kita agak susah karena Bella membutuhkan HP baru, sedangkan kita sekarang sedang susah. Gitu Pak Pendeta. Oh gitu, wah pasti kita semua mengalami hal yang susah ya, Papa Bella, Mama Bella, dan Bella juga. Tapi jangan lupa nih, Papa Bella dan sekeluarga harus tetap bersatu ya, harus tetap saling menguatkan. Bella kuatin Papa, kuatin Mama, begitu juga Papa dan Mama Bella saling menguatkan. Kita serahkan semua masalahnya sama Tuhan juga, minta kekuatan dari Tuhan. Gini deh Papa Bella, saya akan coba diskusikan sama teman-teman di gereja, siapa tahu ada yang bisa bantu juga. Tapi sama-sama kita mau saling menguatkan ya. Itu ya Papa Bella, udah ya saya pamit ya. Dadah, Tuhan berkati semuanya. Dadah, makasih Pak. Wah, puji Tuhan, kok pas banget ya Ma, Bella. Walaupun kita sekarang harus menghadapi masalah, kesulitan, tapi sebagai keluarga kita harus tetap kompak dan saling mendukung supaya masalah apapun bisa kita hadapi bersama. Terus untuk masalah Bella, gimana kalau coba Mama hubungi gurunya dulu, kasih tahu kondisi kita dan problemnya seperti apa, kenapa Bella suka keluar masuk. Jadi gurunya bisa mengerti dan kita terus berdoa, suatu saat Tuhan pasti berikan yang terbaik. Iya Pak, nanti Mama coba ngomong ke gurunya Bella deh. Minimal Bella nggak dimarahin lagi dan nggak dikira main-main lagi saat pelajaran. Iya, makasih ya Pa, makasih ya Ma. Bella sayang Papa Mama. Ya udah, yuk kita masuk ke dalam, kita mau berdoa bersama. Kita bersyukur walaupun ada kesulitan, tetapi kita tetap kuat untuk melaluinya bersama-sama. Tuhan juga pasti bersama dengan kita semua. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengakhiri bulan keluarga di GKI Guntur. Kita bersama melakukan ibadah gabungan. Ya, anak-anak bersama dengan orang tua, sebagai satu keluarga kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya hari ini juga kita menyaksikan panggung boneka keluarga Bella tadi. Nah, apa yang Bella dan keluarganya alami ini mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin kita juga mengalami hal ini di rumah, terutama Bapak Ibu yang memiliki anak dan harus bersekolah melakukan PJJ. PJJ itu singkatan pembelajaran jarak jauh, jadi pembelajaran secara online. Dan saat ini memang kita masih serba sulit ya Bapak Ibu gitu. Masalah datang seolah silih berganti tiada henti. Bukan hanya masalah yang global yang jauh ya di sana, tetapi sangat dekat sehari-hari di rumah kita sendiri. Bukan hanya soal materi, soal uang, soal pekerjaan, tetapi juga soal relasi kita dengan anak kita, relasi dengan pasangan kita,
Dan juga bahkan mungkin masalah-masalah mental kita, cemas, khawatir, ragu akan masa depan, bingung, tidak tahu harus apa dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, sebagai keluarga kita diminta untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan itulah tema bulan keluarga di tahun ini, Strong Together, kuat bersama-sama. Bersama siapa Bapak Ibu Saudara? Ada dua aspek. Bersama dengan Tuhan, karena dialah kekuatan kita bisa kuat dengan mengandalkan Tuhan. Tetapi yang kedua, kita juga mau memaknai bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Kita mau saling menguatkan. Dan tema ibadah hari ini sungguh semakin meneguhkan, menguatkan kita juga bahwa untuk menjadi keluarga yang strong together itu kita perlu memahami firman Tuhan dan bersedia melakukannya. Tema ibadah kita keluarga yang memahami firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak semuanya, tahu itu berbeda dengan paham. Kalau tahu bisa bersifat ala kadarnya, sekadar tahu saja. Tahu sih tentang itu misalkan, tapi kok ada lupa-lupanya gitu, lupa inget gitu ya. Dan ada level yang lebih tinggi dari tahu nih, yaitu hafal. Nah kalau hafal tentunya lebih lebih tahu secara detail, lebih mendalam lagi, karena setiap rinciannya mungkin kita ingat gitu. Level ini kita lebih fasih. Nah tapi ada yang lebih daripada tahu dan hafal nih, yaitu paham. Paham ini memiliki nilai plus karena dengan paham seseorang itu bisa digiring atau dituntun kepada sikap yang benar. Nah, paham artinya mengerti sampai ke dasarnya, hal yang paling mendalam. Nah, ketika bicara soal firman Tuhan, tentunya kita bukan sekedar tahu atau sekedar hafal nih Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita ingin paham, memahami firman Tuhan itu. Nah diharapkan dari setiap kita memahami, bukan hanya tahu dan hafal, artinya butuh kesediaan diri untuk mendalami, belajar, merenungkan, dan pada akhirnya melakukan juga. Mengalami kuasa firman Tuhan itu sehingga hidup kita dapat diubahkan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan hari ini tampaknya orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu gagal paham tentang firman Tuhan. Kok bisa begitu? Karena mereka memiliki pengetahuan yang sangat baik sebab mereka belajar, menyelami pendidikan gitu ya, sekolah gitu ya tentang Alkitab, tentang hukum Taurat kayak gitu. Tapi kecakapannya ini tidak menggiring mereka untuk bersikap baik, untuk melakukan perbuatan yang baik. Apa buktinya? Buktinya mereka datang untuk mencobai Yesus. Artinya ingin Yesus ini celaka, ingin Yesus ini mendapatkan sesuatu yang buruk. Nah, ini kan kurang baik ya Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya. Dan di sini orang Farisi dan ahli Taurat bertanya, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan Bapak Ibu. Sebab hukum Taurat yang dimaksud bukan hanya 10 perintah Tuhan yang kita kenal diterima oleh Musa gitu ya di Gunung Sinai, bukan. Tetapi hukum yang sudah diturunkan bahkan berbutir-butir, berpasal-pasal, jumlahnya 613 butir. Nah bayangkan nih Bapak Ibu dan teman-teman adik-adik semuanya, memilih yang utama dari 613 butir. Itu seperti hal yang mustahil sekali gitu. Sebab semua pasti baik, semua menunjukkan hal yang utama. Nah disinilah Yesus mengutip hukum Taurat atau kitab Taurat dari Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus tidak jatuh terjebak. Sebab memang pada kedua hukum ini yang Yesus sebutkan, tergantung semua isi Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu menjadi hal yang paling mendasar dari semua pengajaran kitab suci. Nah sebenarnya apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu Saudara? Yesus meluruskan bahwa bukan soal aturan yang banyak itu saja yang kita harus taati, tetapi lebih dari itu maknanya apa?
Lebih dari itu, mengapa kamu melakukannya? Lebih dari itu, alasan apa yang mendasar sehingga menggerakkan kamu mau mematuhi hukum-hukum itu? Inilah yang dimaksud memahami. Bukan sekedar taat, bukan sekedar tahu, bukan sekedar menjalani, tetapi sungguh-sungguh ya, dengan kesadaran penuh, oh iya, saya melakukan ini karena saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, sebab pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, banyak orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya taat saja tetapi tidak tahu mengapa mereka taat. Pokoknya saya lakukan aja, pokoknya saya taat aja gitu. Nah, Yesus ingin mengembalikan kembali nih makna yang benar seperti apa. Jangan lupakan hal yang esensial, jangan lupakan hal yang utama. Lakukanlah kewajiban agama dengan semangat mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Bukan semata-mata yang penting saya benar, yang penting saya enggak salah. Nah, menjadi perenungan buat kita semua bersama keluarga, Bapak Ibu, sungguhkah kita sudah memaknai sungguh-sungguh betul-betul bahwa apa yang kita lakukan ini didasari oleh pemahaman yang benar? Sudahkah kita mendapatkan hal yang utama itu, hal yang esensial itu? Maknanya apa? Soalnya kita seringkali melakukan sesuatu tanpa dasar yang benar, tanpa paham maksud sebenarnya apa. Ambil contoh Bapak Ibu saat kita berkendara misalkan, baik yang menggunakan roda 2 ataupun roda 4, kita sering udah otomatis melakukan, oh harus begini, harus begitu. Tapi kita lupa bahwa mematuhi peraturan lalu lintas itu bukan sekedar supaya kita nggak ditilang atau kita nggak salah, bukan. Tetapi soal menjaga keselamatan bersama. Begitu juga saat kita melakukan protokol kesehatan. Oh yang penting saya aman nih pakai masker, saya nggak keluar rumah dan lain sebagainya. Bukan melulu soal kita nih, ya saya sehat kok nggak apa-apa gitu. Tapi jauh lebih dalam, jauh lebih esensial tadi maknanya apa? Oh sebenarnya saya harus melakukan itu karena menjaga kehidupan keluarga, menjaga kehidupan sesama kita, menjaga orang lain. Nah jadi ada hal yang esensial yang sering kita lupain Bapak Ibu. Nah firman Tuhan hari ini menggemakkan kembali apa sih yang paling utama di dalam hidup kita, di dalam hidup keluarga kita. Jangan lupakan yang utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kedua hal ini tidak terpisahkan. Sudahkah yang terutama itu kita lakukan? Sudahkah aku dan seisi rumahku itu juga melakukannya? Nah ini menjadi perenungan buat kita semuanya Bapak Ibu. Suatu hari seorang teolog terkenal bernama Karl Barth pernah ditanya, apa sih inti dari semua yang engkau pelajari, semua teologimu itu? Gitu. Lalu ia menjawab dengan satu lagu sekolah minggu yang saya yakin Bapak Ibu semuanya dan adik-adik juga mengenal. Dia menjawab, Jesus loves me, this I know, for the Bible tell me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Inti semua kecakapan yang ia miliki adalah Allah mengasihi kita. Dari mana kita tahu? Ya bisa dari keluarga, dari pengalaman sendiri, tapi jangan juga lupakan dari firman Allah, dari Alkitab. Itu yang mengajarkan kita dan juga mengajak kita untuk melakukan firman Allah dalam hidup sehari-hari. Mari Bapak Ibu dengan semangat bulan keluarga kita jalin kembali nih komitmen kita sebagai keluarga yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Mari menyisihkan waktu untuk berdoa bersama dengan seluruh anggota keluarga. Membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan bukan hanya itu, mari memohon pertolongan Tuhan supaya kita paham. Dan kita yakin dengan berpegang pada Tuhan kita juga akan dikuatkan terutama dalam menghadapi masa sulit ini. Seperti lagu theme song yang setiap minggu kita nyanyikan. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu. Bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita dipanggil untuk menjadi keluarga-keluarga yang memahami firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semuanya, kita akan menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri bersama dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh sebagai satu keluarga kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jika kami harus menghadapi banyak badai kehidupan di dalam keluarga kami, maka kami ingin menghadapinya bersama dengan Tuhan dan bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami, khususnya ketika kami masih harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebagai orang tua, berikanlah kami kekuatan untuk terus bekerja, untuk terus sabar, untuk terus kuat, mengupayakan apa yang baik yang bisa kami lakukan. Baik itu melalui pekerjaan kami masing-masing, melalui pendampingan kami bagi anak-anak kami, ketika mereka juga harus menghadapi pembelajaran jarak jauh. Dengan apapun yang bisa kami lakukan, biarlah kami mencerminkan cinta kasih Tuhan. Dan berikanlah kami hati untuk tetap setia kepada Tuhan, berkomitmen untuk dengan teguh berpegang kepada Tuhan, dan dengan rajin juga mendalami pembelajaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Kami sebagai anak juga menghadapi masa-masa sulit ketika kami tidak bisa melakukan segala sesuatu di luar rumah. Kami harus belajar di dalam rumah, bermain di dalam rumah, tentu tidak mudah juga buat kami. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, memberikan kami semangat terus untuk melakukan apa yang baik. Saat kami belajar, kami boleh belajar dengan baik. Saat kami bersekolah, kami pun boleh bersekolah dengan baik meskipun masih secara online. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, supaya dalam keadaan ini pun kami boleh menunjukkan prestasi yang baik, yang tentunya membanggakan kedua orang tua kami dan terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami sebagai satu keluarga, kami memohon kekuatan dari Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami GKI Guntur. Biarlah Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang dikerjakan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memakai setiap pelayan Tuhan, Tuhan memakai para pendeta, para penatua, para aktivis, terlebih jemaat dan juga simpatisan yang Tuhan himpunkan untuk beribadah bersama meskipun masih secara online. Biarlah Tuhan kami boleh berkarya bersama sebagai gereja sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk penuntasan tanggung jawab kami sebagai gereja untuk rumah di Jalan Kencana nomor 1. Apa-apa yang masih harus dilakukan kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Juga Tuhan memberikan hikmat kepada majelis jemaat untuk senantiasa mengelola berkat Tuhan ini untuk digunakan penyempurnaan pelayanan yang lebih baik lagi sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tak henti-hentinya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, memberkati setiap kami sebagai warga negara Indonesia supaya kami dapat bahu-membahu sebagai bangsa ini berperang menghadapi pandemi ini bersama. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong. Bapa, mungkin di setiap atau sebagian kami mengalami pergumulan yang berat di dalam hidup ini. Kami merasakan tekanan, stres, kami merasakan kesepian, bingung, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong kami. Tuhan memakai kami juga sebagai komunitas para sahabat untuk saling peduli satu dengan yang lainnya. Kami mengingat mereka yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan kiranya menolong, menjamah, dan memberikan pemulihan kesembuhan yang daripada Tuhan. Sehingga sungguh kami berserah kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar seluruh doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Marilah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat 19 ayatnya yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau saat ini kami sebagai satu keluarga dapat bersama mengungkapkan syukur kami dalam bentuk persembahan ini. Biarlah melalui persembahan ini kami semua dapat belajar untuk mau berbagi dengan sukarela. Untuk kami mau dipakai menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan. Ajar kami Tuhan, untuk kami juga mau mempersembahkan seluruh diri kami, seluruh hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami, sebagai apapun Tuhan pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersatu dalam
dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat kebaktian ini telah selesai. Dengan demikian, Bulan Keluarga GKI Guntur 2020 dengan resmi ditutup. Sampai jumpa dalam Bulan Keluarga 2021. Tuhan menyertai kita semua.